Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Regional akan menjelaskan terkait analisis IO, Input Output. Dengan nama kelompok, saya Siti Masufa, Dewi Rahma Andini, Muhammad Rahmi Mutasim, Novita Oktadiana, dan Maulana Sidik. Penjelasan pertama terkait pengertian model input-output. Nah, model input-output adalah model yang digambarkan melalui sebuah tabel input-output. Tabel tersebut menggambarkan keterkaitan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah, baik dari sisi input maupun outputnya. Model ini dibangun oleh Leontief dan dikembangkan oleh Francis Quesnay. Penjelasan selanjutnya terkait pengertian tabel IO Input-Output yang dirilis oleh Leontief yang didasarkan atas model keseimbangan umum. Nah, tabel IO sendiri adalah uraian statistik dalam bentuk matrik yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antara satu kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Nah, karena bentuknya matriks, tentu tabel input-output mengandung baris dan kolom. Nah, untuk isian sepanjang baris ini, maksudnya yakni pengalokasian output yang dihasilkan suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Untuk permintaan antara sendiri adalah output setiap sektor yang digunakan input oleh sektor lainnya. Sedangkan permintaan akhir adalah output suatu sektor yang langsung dikonsumsi oleh para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan bisa juga pada konsumen-konsumen yang tinggal di luar negeri atau yang biasa kita dengar dengan ekspor. Yang kedua, isian sepanjang kolom, yakni struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam proses produksi, baik input, antara, maupun input primer. Input primer adalah pembayaran oleh produsen untuk tenaga kerja lahan kapital. Pembayaran tersebut untuk tenaga kerja dicatat dalam upah dan gaji. Sedangkan pembayaran untuk lahan dan kapital itu nanti dalam tabel input-output dicatat dalam surplus usaha. Jadi, perusahaan ketika memproduksi suatu barang membutuhkan input antara, yaitu input dari sektor lainnya, plus input primer, tenaga kerja, lahan, kapital, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait 3 hal penting dalam analisis input dan juga output. Yang pertama yaitu periode waktu. Periode waktu sendiri mengacu pada tahun tertentu. Misalnya di Indonesia, tabel input-output tahun 2010 yang di dalamnya ini mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut. Yang kedua yaitu terkait dengan sektor. Sektor sendiri yaitu mengacu pada unit-unit produksi di suatu wilayah yang menghasilkan barang dan jasa. Sektor ekonomi sering juga disebut dengan lapangan usaha. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan antar sektor yang menunjukkan ketergantungan sektoral. Yang selanjutnya yaitu terkait manfaat model input dan juga output. Model input dan output adalah model perencanaan pembangunan ekonomi yang bersifat 1. Dapat mengestimasi ketergantungan struktural sektor-sektor yang menyusun perekonomian suatu daerah. Yang kedua yaitu mampu meramalkan dampak langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan ekonomi yang telah direncanakan. Dan yang ketiga yaitu mampu meramalkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya untuk kurang waktu 3-5 tahun. Terkait dengan sektor pada tabel IO tahun 2010 berikut, BPS awalnya mengklasifikasikan 17 sektor utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi sampai hingga sektor jasa lainnya. Nah, di tabel input-output tahun 2010, sektor-sektor itu diklasifikasikan menjadi lebih rinci atau didisagregasi lagi menjadi sektor-sektor yang lebih rinci. Sehingga dari 17 sektor ini, BPS bisa mendapatkan 185 sektor.
Sebagai contoh, untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor ini didisagregasi menjadi lebih rinci. Jadi diklasifikasi 185 sektor itu ada padi, ada jagung, umbi-umbian, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, ada kelapa sawit, dan lain-lain. Demikian pula dengan sektor-sektor lainnya juga dirinci atau didisagregasi sehingga BPS bisa mendapatkan klasifikasi 185 sektor. Nah, di tabel input-output terdapat 4 kuadran ya, yaitu kuadran pertama intermediate kuadran, yaitu merupakan kuadran transaksi antara, yaitu transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kuadran kedua yaitu final demand kuadran, menunjukkan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian untuk memenuhi D akhir. D itu adalah permintaan. Kuadran ketiga, primary input quadrant, itu menunjukkan pembelian input primer yang dihasilkan di luar sistem produksi oleh sektor-sektor dalam kuadran antara. Sedangkan kuadran keempat itu menunjukkan transaksi langsung antara kuadran input primer dengan permintaan akhir tanpa melalui kuadran antara. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikut adalah contoh tabel input-output hipotetik di Provinsi XYZ tahun 2015 dengan satuan moneter yaitu miliar rupiah. Jika kita lihat di sini, tabel input-output di Provinsi XYZ ini terdiri dari 3 sektor usaha, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan jasa-jasa. Jadi, baris dan kolomnya ada 3, di mana 1 itu sektor pertanian, 2 itu sektor industri, dan 3 itu sektor jasa-jasa. Lalu kemudian kita lihat di kolom 1, 2, 3 ini. Ada nilai matriks 3 kali 3. Nah, ini yang disebut dengan kuadran antara. Lalu, kuadran 2 ada di mana? Kuadran 2 ini adalah final demand yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi perusahaan, dan konsumsi konsumen di luar negeri atau komponen GDP dari sisi pengeluaran, yaitu komponen CIGX. Tapi di tabel ini hanya dituliskan 3 kategori dari komponen permintaan akhir, yaitu komponen rumah tangga, ekspor, dan permintaan akhir lainnya. Matriks 3 kali 3 di bawah kolom konsumsi rumah tangga, ekspor, dan permintaan akhir lainnya, ini yang disebut dengan kuadran 2. Lalu, di tabel ini tuh terdapat upah gaji, surplus usaha, dan input primer lainnya, dan matriks 3 kali 3 di sampingnya. Ini yang disebut dengan kuadran ketiga. Upah gaji itu merupakan pembayaran untuk jasa-jasa tenaga kerja. Surplus usaha adalah pembayaran untuk kapital dan lahan. Ini adalah kuadran keempat. Lalu untuk arti angka-angka sendiri itu angka 129 yang ada pada tabel ini adalah output di sektor pertanian yang digunakan sebagai input di sektor pertanian itu sendiri. Lalu angka 704 ini adalah merupakan output di sektor industri yang digunakan sebagai input di sektor industri ini sendiri sebesar 704 miliar rupiah dan seterusnya. Lalu untuk angka 102 ini, angka 102 ini adalah output dari sektor pertanian yang dikonsumsi oleh rumah tangga senilai 102 miliar rupiah. Maka jika kita jumlahkan, angka pada baris ini akan muncul total output sebesar 1.820 miliar rupiah. Nah, di sini total pada output dan total pada input itu harus sama, yaitu sebesar 1.820 miliar rupiah. Begitu juga sektor selanjutnya. Nah, ini yang dinamakan dengan konsep computable general equilibrium, bahwa total output itu harus sama dengan total input di masing-masing sektornya. Itu jika kita baca tabel ini secara per baris. Nah, selanjutnya itu jika kita baca per kolom, maka angka 129 ini adalah
Sektor pertanian itu membutuhkan input dari sektor pertanian itu sendiri sebesar 129 miliar rupiah. Terus untuk angka 243 ini sendiri itu sektor pertanian membutuhkan input dari sektor industri sebesar 243 miliar rupiah. Lalu yang upah gaji itu yang 382, ini artinya sektor pertanian ini membutuhkan jasa tenaga kerja sebesar 382 miliar rupiah dan seterusnya. Jadi kesimpulannya itu kita harus membaca angka yang ada pada tabel input output ini. Untuk isian sepanjang baris pada tabel 1 memperlihatkan bagaimana output dari suatu sektor dialokasikan, yaitu sebagian untuk memenuhi permintaan antara dan sebagian lainnya untuk memenuhi permintaan akhir. Isian sepanjang kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor. Berdasarkan cara pengisian angka ke dalam sistem matriks, dapat dilihat bahwa setiap sel pada tabel memiliki makna ganda. Angka dari suatu sel pada transaksi antara, misalnya X12. Jika dilihat menurut baris, maka angka tersebut menunjukkan besarnya output sektor 1 yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara di sektor 2. Jika dilihat menurut kolom, maka X1 menunjukkan besarnya input yang digunakan oleh sektor 2 yang berasal dari sektor 1. Dari gambaran tersebut, tampak bahwa penyusunan angka dalam bentuk matriks memperlihatkan suatu jalinan yang saling mengait dari berbagai kegiatan antar sektor. Sebagai ilustrasi, dapat diamati proses pengalokasian output pada tabel 1. Output pada sektor 1 pada tabel tersebut adalah sebesar X1 dan didistribusikan sepanjang sebesar X11, X12, dan X13 masing-masing untuk memenuhi permintaan antara sektor 1, 2, dan 3, sedangkan sisanya sebesar F1 digunakan untuk memenuhi permintaan akhir. Begitu juga dengan output sektor 2 dan 3 masing-masing sebesar X2 dan X3 dapat dilihat dengan cara yang sama dalam proses pengalokasian output sektor 1. Alokasi output pada masing-masing sektor tersebut dalam bentuk persamaan aljabar dapat dituliskan sebagai berikut. X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah F1 sama dengan X1. X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah F2 menghasilkan X2. X31 ditambah X32 ditambah X33 ditambah F3 menghasilkan X3. Apabila angka dibaca menurut kolom, khususnya pada transaksi antara, maka angka pada kolom tersebut menunjukkan berbagai input yang diperlukan dalam proses produksi pada sektor tersebut. Apabila tabel 1 digunakan sebagai ilustrasi, maka persamaan aljabar untuk input yang digunakan oleh masing-masing sektor dapat dituliskan sebagai berikut. X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah V1 sama dengan X1. X12 ditambah X22 ditambah X32 ditambah V2 sama dengan X2. X13 ditambah X23 ditambah X33 ditambah V3 sama dengan X3. Sedangkan untuk input output model atau vertikal itu
matriks koefisien teknologi. AIJ sama dengan XIJ atau XI, yaitu XIJ sama dengan banyaknya output sektor I yang digunakan sebagai input sektor J. XI sama dengan dapat diartikan adalah total input sektor J. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.